Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Kali ini saya akan membagi salah satu kisah inspiratif lagi dari seorang penebang kayu ya. Jadi mudah-mudahan pesan di dalamnya juga bisa sedikit menambah wawasan teman-teman, juga bisa membuka pola pikir kita agar sedikit lebih maju gitu ya. Tapi ingat, ini bukan hanya untuk teman-teman, tapi ini juga untuk diri saya sendiri, karena di sini tidak ada guru, tidak ada murid, dan mari kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Sebagai manusia kita selalu punya impian atau tujuan, selalu ingin sukses. Rata-rata orang itu selalu ingin sukses, dan hanya dengan satu cara biasanya mereka untuk mewujudkan impiannya gitu, yaitu dengan kerja keras. Padahal setiap manusia itu tidak selalu sehat. Kadang ada saja kondisi badannya yang tidak fit ketika sakit atau apa gitu. Jadi kita harusnya kita itu tidak selalu mengandalkan di satu jalan saja, yaitu kerja keras, tapi kita juga harus mengandalkan jalan lain gitu. Jadi salah satunya mungkin kerja cerdas gitu. Itu karena biasanya orang-orang pintar itu mereka melakukan pekerjaan yang hanya sedikit, tapi mereka bisa sukses gitu. Kenapa? Karena mereka melakukan pekerjaan bukan kerja keras, tapi kerja cerdas gitu. Nah, untuk kali ini kisah inspiratifnya akan mengenai hal itu gitu. Jadi bagaimana kita membuka pola pikir baru agar kita tidak selalu memakai satu cara. Jadi untuk mencapai kesuksesan kita selalu kalau kata Bang Haji Roma Irama, banyak jalan menuju Roma ya. Nah, ini mungkin salah satu dari hal tersebut gitu. Baik, langsung aja. Jadi ada seorang bapak setengah baya yang profesinya sebagai penebang kayu. Tiba-tiba di sebuah desa yang sangat hutannya itu masih liar kayak gitu ya. Jadi pohon-pohonnya tuh masih tinggi-tinggi dan besar-besar gitu. Jadi ada salah satu investor atau bos kayu lah istilahnya tuh, bos kayu mencari kayu ke kampung tempat si penebang kayu itu tinggal. Dan mereka mencari penebang kayu terbaik karena katanya hutan itu sudah dibeli sama si bos ini, dan dia butuh penebang kayu terbaik dari kampung itu untuk nebangin pohon di hutan itu gitu. Nah, karena tergiur dengan bayaran yang mahal, yang cukuplah buat si penebang kayu itu, akhirnya si penebang kayu itu mendaftarkan diri lah ke si bos kayu itu untuk bekerja sebagai penebang kayu di hutan yang tadi itu gitu. Jadi dia mau menebang kayu dengan bayaran yang menurut dia itu cukup gitu, bahkan mungkin bisa dibilang besar gitu. Jadi keesokan harinya mulailah si penebang kayu itu di briefing sama bosnya dan diberikan satu buah kampak. Jadi hari pertama si penebang kayu itu berhasil menebang 10 batang pohon yang besar. Di sore harinya dia menghadap ke majikannya, melaporkan bahwa hari ini dia selesai menyelesaikan 10 batang pohon yang ditebang sama dia dan dirapihkan. Bosnya sangat mengapresiasi itu. Bosnya pun sangat terheran-heran, baru kali ini ada seorang penebang kayu
yang bisa menyelesaikan 10 batang pohon dalam sehari. Bosnya sangat memuji, sangat pokoknya si penebang kayu ini sangat istimewa di mata bosnya. Tidak pernah ada sejarahnya yang disuruh nebang kayu, kata si bos, yang bisa menyelesaikan 10 batang kayu ditebang sama dia di hutan itu. Nggak ada, baru kali ini katanya. Nah, karena si penebang kayu ini mendapat pujian, mendapat sanjungan dari bosnya, akhirnya apa? Akhirnya dia termotivasi. Keesokan harinya dengan kapak yang sama, dengan tenaga yang sama, tapi semangatnya lebih beda, dia menebang lagi, nebang pohon lagi. Tapi hasilnya tidak sehebat yang kemarin. Kemarin dapat 10 pohon, sekarang cuma 8. Akhirnya sore harinya si penebang kayu ini dengan lesu dia ngadep lagi ke bosnya. Dia laporan, "Bos, mohon maaf, hari ini saya hanya bisa menebang 8 pohon dengan alasan katanya dia sedikit terkilir tangannya, jadi hanya bisa menyelesaikan 8 pohon." Si bos memaklumi, nggak apa-apa, ya udah kalau gitu, bagus 8 pohon pun. Besoknya lagi pekerjaan yang sama, kapak yang sama, dia nebang pohon lagi. Hasilnya dia hanya bisa menebang 6 pohon saja. Si penebang pohon ini bingung, jadi kok dengan tenaga yang sama, kapak yang sama, tapi hasilnya makin kesini makin sedikit, bukan nambah banyak gitu. Nah, ke sore harinya dia ngadep bosnya lagi dengan wajah yang tambah lesu ke bosnya. Dia menjelaskan, dia mohon maaf bahwa hari ini hanya bisa menyelesaikan 6 batang pohon yang ditebang. Dia mengeluh dengan alasan bingung dan tidak mengerti kenapa, apa yang terjadi dengan dirinya, hanya bisa menyelesaikan 6 pohon. Si bosnya memaklumi itu, nggak apa-apa, hanya senyum aja si bosnya, memaklumi itu. Ya udah, nggak apa-apa. Dipuji lagi, besok lagi kayak gitu. Ternyata besoknya hanya 4 saja, lebih sedikit lagi. Tambah lesu lagi si penebang pohon ini ngadep ke bosnya. Akhirnya si penebang pohon ini nanya ke bosnya, "Ada apa dengan diri saya padahal dengan kapak yang sama, tenaga yang sama?" Padahal dia semangatnya tinggi, makin tinggi gitu dia karena dipuji dia, tapi hasil semakin sedikit. Kenapa? Nah, di situ si bos bertanya ke si penebang kayunya ini, "Wahai Bapak penebang kayu, kapan Bapak terakhir kali mengasah kapak Bapak? Kapak yang dipakai untuk nebang kayu itu." Si penebang kayu bingung dia tidak mengerti kenapa. Nah, kata si penebang kayu, "Oh iya, saya tidak pernah mengasah kapak itu selama saya pakai." Baru si bosnya bilang, "Nah, disitulah masalahnya. Pertama kali kamu kerja dengan kapak itu yang kondisinya masih baru, kamu bisa menyelesaikan 10 batang pohon. Keesokan harinya, karena kapaknya semakin tumpul, kamu hanya bisa menyelesaikan 8 pohon. Keesokan harinya, kapaknya semakin tumpul lagi, kamu hanya 6 pohon. Keesokan harinya, karena kapaknya udah benar-benar tumpul, kamu hanya menyelesaikan 4 pohon. Padahal tenaga kamu sama, malahan kamu lebih semangat. Kenapa? Karena kerjanya hanya kerja keras, ngandelin tenaga, bukan kerja cerdas. Kerja cerdas itu ya diasah dulu lah, itunya kapaknya. Karena kalau kapaknya tajam, kerjanya juga nggak terlalu capek dan hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, si bosnya menjelaskan itu sambil tersenyum ke
si penebang kayu itu. Dan si penebang kayu menjalankan apa yang diomongin si bosnya itu, diasah lah kapaknya. Keesokan harinya malahan dapat 15 pohon dia tebang. Itulah kisah inspiratifnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep pesan di dalamnya, dan menjadi penambah wawasan sedikit enggaknya buat teman-teman, juga untuk diri saya pribadi, karena kita di sini belajar bareng-bareng, tidak ada guru, tidak ada murid ya, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini menjadi penambah pola pikir kita. Jadi untuk mencapai suatu kesuksesan tidak selalu harus kerja keras, tapi bisa juga dengan kerja keras. Jadi kita perlu tidak selalu harus kerja setiap waktu, kerja, karena badan kita perlu istirahat. Nah, di saat istirahat itu kita coba memikirkan hal-hal baru agar menjadi inovasi baru, menjadi jalan-jalan baru yang bisa kita coba untuk menggapai kesuksesan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.